Selamat datang di Politeknik Pelayaran Surabaya atau yang lebih dikenal dengan Poltekpol Surabaya. Politeknik Pelayaran Surabaya ini merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan, di mana dibawa dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dan Politeknik Pelayaran Surabaya ini secara akademik dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di perguruan tinggi, sedangkan untuk pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Secara singkat, Politeknik Pelayaran Surabaya awalnya berupa BPLP, merupakan balai yang menyelenggarakan program pendidikan kepelautan untuk bidang nautika dan teknika atau strata A pada tahun 1982. Kemudian berubah menjadi BPLPD yang menyelenggarakan pendidikan perwira niaga pelayaran Nusantara atau rating pada tahun 1990. Kemudian berubah kembali menjadi BP2IP yang menyelenggarakan pendidikan perwira niaga pelayaran Nusantara ANT 4 atau ATT 4 dan rating pada tahun 2002 dan akhirnya pada tahun 2013 berubah menjadi Poltekpol Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pelaut program Diploma 3 dan Diploma 4. Politeknik Pelayaran Surabaya ini memiliki visi menjadi pusat pendidikan transportasi laut bertaraf internasional dan memiliki misi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai dengan standar nasional dan internasional. Selain itu juga melaksanakan penelitian ilmiah dalam industri pelayaran dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga melaksanakan pembinaan sikap mental, moral, dan kesamaptaan kepada peserta didik. Selain itu, Poltekpol Surabaya juga memiliki misi meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Politeknik Pelayaran Surabaya dalam mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan iptek, serta melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Politeknik Pelayaran Surabaya juga berhasil berpredikat sebagai WBK atau Wilayah Bebas dari Korupsi dari sebanyak 549 unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan. Sampai dengan saat ini, baru 13 satker atau satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dan Poltekpol Surabaya salah satunya. Selain itu, Poltekpol Surabaya juga pernah menyandang predikat sebagai terbaik pertama unit kerja BLU dengan penerapan pola tata kelola terbaik tahun 2016. Kemudian predikat Prima Madya penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik di lingkungan perhubungan pada tahun 2016. Juga pernah mendapat predikat terbaik pertama unit kerja eselon 3 dengan kinerja terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2016 dan segenap pencapaian Poltekpol Surabaya lainnya yang bisa Anda lihat di slide ini. Di Politeknik Pelayaran Surabaya terdapat berbagai macam program diklat, di antaranya diklat pembentukan, diklat peningkatan dan pemutakhiran, diklat keterampilan pelaut, ujian keahlian pelaut, layanan kesehatan, layanan sewa fasilitas, serta kerjasama lainnya. Sedangkan untuk program studi di Poltekpol Surabaya ada Diploma 4 dan Diploma 3. Diploma 4 sendiri terdiri dari Diploma 4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal atau yang biasa dikenal dengan Nautika, kemudian Diploma 4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal atau Teknika, dan Diploma 4 Teknologi Kelistrikan Kapal atau ETO, serta Diploma 4 Transportasi Laut. Sedangkan untuk Diploma 3-nya terdapat Diploma 3 Nautika, Diploma 3 Teknika, dan Diploma 3 Elektropelayaran. Di Politeknik Pelayaran Surabaya terdapat 4 jurusan, di antaranya yang pertama ada jurusan Nautika atau Deck Department yang membawai Prodi D3 Nautika serta Prodi D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal. Di sini para pendidik menginginkan agar peserta pendidik dapat mengontrol, merawat, memperbaiki sistem dan mengoperasikan sistem operasi kapal serta dilatih dan didik agar mempunyai kompetensi sebagai mu'alim jaga di kapal semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan, penanganan dan pengaturan muatan serta pengendalian kapal. Dan lulusannya akan mendapatkan ijazah D3 atau D4 serta sertifikat kompetensi ANT 3 dan DKP. Selain itu juga ada jurusan Teknika atau Engine Department yang membawai Prodi D3 Teknika,
Prodi D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal yang diharapkan mampu mengontrol, merawat, memperbaiki sistem dan mengoperasikan sistem pemersinan kapal, serta dilatih dan dididik agar mempunyai kompetensi sebagai masinis jaga kapal dengan penggerak utama 750 kW atau lebih di wilayah perairan samudra untuk penanganan dan pengaturan permesinan dalam rangka memperlancar pengoperasian kapal. Dan lulusannya akan mendapatkan ijazah D3 atau D4 serta sertifikat kompetensi ATT3 dan DKP. Selanjutnya ada jurusan Elektro atau Electric Department. Ini merupakan satu-satunya jurusan ETO yang ada di perguruan tinggi kedinasan di Indonesia. Jadi hanya satu-satunya yang ada di Poltekpol Surabaya. Dan jurusan Elektro ini membawai Prodi D3 Elektro Pelayaran, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal, yang diharapkan mampu mengontrol, merawat, memperbaiki sistem dan mengoperasikan sistem distribusi listrik di bawah 1000 volt untuk kapal dengan mesin penggerak 750 kW atau lebih, serta menangani kelistrikan pada kapal. Dan lulusannya akan mendapatkan ijazah D3 atau D4, sertifikat kompetensi ETO, DKP, dan BNSP. Dan berikutnya jurusan yang masih paling muda sendiri umurnya di Poltekpol Surabaya, yakni jurusan Transportasi Laut atau Transla atau Marine Transportation Department yang membawai Prodi D4 Transportasi Laut, yang di sini dididik dan dilatih memiliki kompetensi sebagai perwira yang dapat mengembangkan ilmu transportasi laut, bidang kepelabuhanan, logistik, multimoda, asuransi pelayaran, ekspor-impor, industri pelayaran baik nasional maupun internasional. Dan lulusannya akan mendapatkan ijazah D4, sertifikat DKP, dan BNSP. Politeknik Pelayaran Surabaya telah mendapatkan akreditasi institusi perguruan tinggi oleh Ban PT pada tahun 2018 melalui SK nomor 131/SK/Ban PT /PT/PT/6/2018 dan mendapatkan peringkat B. Sedangkan untuk prodi-prodinya, untuk D3 Nautika mendapatkan peringkat A, D3 Teknika mendapatkan peringkat A, D3 Elektro Pelayaran mendapatkan peringkat B, D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal atau Nautika terakreditasi, D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal atau Teknika terakreditasi, D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal atau Elektro Pelayaran terakreditasi, D4 Transportasi Laut terakreditasi. Pendidikan dosen atau tenaga kependidikan di Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki kualifikasi persyaratan yang ditetapkan oleh BPSDM Perhubungan. Untuk dosen mata kuliah kompetensi inti, ketujuh program studi harus dilengkapi dengan Training of Trainer AIMO Model Course TOT 609, TOT 312, dan TOT 610. Dan seluruhnya dosen telah berpendidikan S2 dan S3. Dosen juga sudah memiliki sertifikat pendidik serta sudah memiliki sertifikat kompetensi bidang-bidang keahlian ANT/ATT atau LSP. Dan kinerja dosen dalam 3 tahun terakhir ini, 6 dosen memiliki pengakuan atau rekognisi atas kepakaran program studi sebesar 21%. Dan hasil penelitian dosen tetap program studi sejumlah 45, hasil pengabdian masyarakat dosen tetap program studi sejumlah 52 kegiatan, publikasi ilmiah dosen sejumlah 45 ke dalam jurnal, dan 10 buku ber-ISBN 8 HAKI. Untuk kurikulum dan suasana akademik di Poltekpol Surabaya, kurikulum sudah dievaluasi dan diupdate sesuai dengan PK 07 BPSDM tahun 2016 dan dilakukan peninjauan setiap 3 tahun sekali. Kurikulumnya juga sudah memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain sesuai kebutuhan industri pelayaran terdiri dari 30% teori dan 70% praktikum. Pembelajarannya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan proses pembelajaran sudah dilakukan monitoring kehadiran taruna-taruni, kehadiran dosen, dan materi kuliah. Suasana akademik juga didukung dengan ketersediaan sarpras yang memadai, yakni lab sim atau workshop, sehingga memungkinkan terciptanya interaksi akademis yang baik dan kondusif.
Kuliah tamus juga sudah pernah dilaksanakan dan akan tetap dilaksanakan terus-menerus untuk menambah pengetahuan yang tidak diperoleh di kampus. Untuk sarana dan prasarana serta sistem informasi di Poltekpol Surabaya, ketersediaannya sudah sangat lengkap, seperti lab simulator atau workshop dan kapal latih yang sangat menunjang seluruh kegiatan pembelajaran, serta pengembangan sistem informasi yang sudah memadai dan berjalan dengan sangat baik. Politeknik Pelayaran Surabaya memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang yang sangat lengkap. Di antaranya ada ruang rekreasi, asrama ber-AC, kantin taruna, minum taruna kangen water, kemudian pusat layanan taruna, serta ruang terbuka hijau. Sebagaimana dapat Anda lihat di slide berikut ini, merupakan beberapa gambar-gambar yang merupakan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik Pelayaran Surabaya juga telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya untuk yang dalam negeri, ada Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, kemudian Politeknik Elektronegeri Surabaya atau PENS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau PPNS, Universitas Erlangga atau UNER, Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Universitas Pembangunan Nasional atau UPN, kemudian Universitas PGRI Adibuana Surabaya atau UNIPA, Universitas Hang Tuah atau UHT, serta Politeknik Negeri Malang atau Polinema. Sedangkan untuk institusi luar negeri, diantaranya World Maritime University atau WMU, kemudian Kumamoto University Jepang untuk studi S2, dan The Philippine Merchant Marine Academy atau PMMA. Kemudian ada juga Netherlands Maritime Institute of Technology di Malaysia, kemudian University Malaysia Terengganu, STC Belanda. Dan bisa Anda lihat di layar bahwa berikut ini berbagai kerjasama dan penandatanganan MOU antara Politeknik Pelayaran Surabaya dengan berbagai institusi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Politeknik Pelayaran Surabaya juga memiliki berbagai ekstrakurikuler yang menunjang kegiatan tarunanya. Di antaranya ada marching band, ada koloni senapan, pedang pora, sepak bola, futsal, voli, basket, floorball, renang, scuba, pencak silat, hadrah atau rebana, tari, band, senam, mengaji, event kejuaraan, taekwondo, paduan suara, angklung, dan karawitan. Dan setiap tahun selalu mendapat medali emas pada OPTK atau Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan. Yang Anda saksikan saat ini adalah berbagai gambar mengenai wisuda dari taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan melalui aplikasi Tracer Study berbasis Android, Poltekpol Surabaya dapat memantau atau mengetahui keberadaan lulusan yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Dan rata-rata, masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan adalah 3 bulan saja. Untuk rencana pengembangan Politeknik Pelayaran Surabaya, update kurikulum sesuai dengan perubahan Standar Training Certification and Watchkeeping atau STCW 2010 serta kearifan lokal daerah. Ratifikasi Maritime Labour Convention atau MLC 2006, kemudian pemenuhan simulator elektronik Chart Display Information System atau ECDIS, kemudian pemenuhan simulator Maritime High Voltage atau MHV, merencanakan kebutuhan kompetensi SDM dan menetapkan program pembinaan SDM dosen dan tenaga kependidikan, menjalin dan membangun komunikasi efektif dengan PT dalam negeri dan PT luar negeri untuk MOU terkait peningkatan pendidikan, penelitian dosen, serta pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan keefektifan penerapan sistem penjaminan mutu dan penerapan SMM berbasis ISO 9001-2015
dan akan mengadopsi ISO 21001/2018 berbasis pendidikan melalui pelaksanaan monitoring tindakan perbaikan terhadap hasil internal audit dan RTM minimal 2 kali per tahun. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh nasional dan internasional, memberikan program diklat keterampilan khusus tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan internasional STC W78 yang telah diamandemen, serta menjalin komunikasi dengan ikatan alumni dan sosialisasi aplikasi Tracer Study dan pengembangan aplikasi Tracer Study dengan penyesuaian sesuai standar Kemendikbud serta instansi. Selain itu, di Poltekpol Surabaya juga ada program untuk peningkatan kompetensi taruna. Di antaranya ada English Language Activities yang terdiri dari Cadet Afternoon Speaking untuk English Conversation with Tutors, kemudian ada English Showtime, yakni kompetisi antar taruna, kemudian English Day, yakni menggunakan bahasa Inggris di kampus, kemudian English Magazine, yakni menyusun majalah berbahasa Inggris. Kemudian ada kompetisi berbahasa Inggris untuk mengikuti kompetisi berbahasa Inggris tingkat nasional maupun di tingkat regional. Selain itu juga ada native speaker yang mendatangkan penutur asli berbahasa Inggris dari The Javatu Foundation. Kemudian juga ada English Campus, yakni mencanangkan Poltekpol Surabaya sebagai kampus Inggris pertama di Indonesia, di mana seluruh pegawai, dosen, dan taruna menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Selain bahasa Inggris, juga ada Japanese Language Activities atau kegiatan berbahasa Jepang. Di antaranya ada Nihongo wa Hanaso, yakni pembelajaran keterampilan berbahasa Jepang umum yang dilaksanakan setiap hari Kamis sore. Kemudian juga ada Nihongo Kurabu atau lebih dikenal dengan Nihongo Club, yakni wadah untuk kegiatan peningkatan keterampilan berbahasa Jepang. Baik, sesuai. Dipoto. Pancing laju tiga. Dekite mas. Dari mas. Mama Rigi. 神様、あなたが私にすぐ応じてくれたもので私を祝福し、地獄の苦しみから私を守ってください。Dan selain Jepang masih ada satu bahasa asing lagi, yakni bahasa Mandarin dalam Chinese Language Activities. Di antaranya Jiayo atau lebih dikenal dengan Chinese Conversation Practice with Tutor, kemudian Storytelling yakni dalam bahasa Mandarin, kemudian Xie yakni kompetisi kosakata berbahasa Mandarin. Selain itu juga ada Fluent atau Foreign Language Night yang dilaksanakan pada malam hari, yakni pada hari Senin, merupakan kegiatan belajar bahasa Inggris yang dilaksanakan setiap pukul 19 hingga 20.30. Kemudian pada hari Selasanya ada kegiatan belajar bahasa Jepang yang dilaksanakan secara mandiri pada jam 19 hingga 20.30, serta hari Rabu yakni kegiatan belajar bahasa Mandarin secara mandiri pada jam 19 hingga 20.30. Selain itu juga ada game edukasi taruna, yakni mengamati perubahan pada persamaan dan kabel saat bermain dengan resistivity, length, and area. Di Politeknik Pelayaran Surabaya juga ada Cadet Character Class yang diantaranya terdiri dari persiapan materi dan evaluasi, kemudian materi perubahan diri atau Amazing You, dan materi kepedulian dan tindakan, materi pengelolaan emosi dan pengelolaan hati, manajemen tanggung jawab dan manajemen kerjasama, manajemen leadership,
materi sistematika presentasi dan teknik penyampaian, presentasi tentang value yang dipelajari, materi percaya diri, materi manajemen apresiasi yang dipandu oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya. Bagaimana, sudah mulai tertarik kan? Jangan lupa langsung saja daftar di Politeknik Pelayaran Surabaya karena saat ini kami masih membuka pendaftaran untuk program reguler non-pola pembibitan. Jadi langsung saja diklik link berikut ini untuk pendaftaran serta tutorialnya juga ada di situ. Kami tunggu ya di Politeknik Pelayaran Surabaya karena Poltek Pos Surabaya, Dry Choice for Better Future.